Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Handayani dengan NIM 85629985889. Saya mahasiswa semester 6 di UPBJJ Universitas Terbuka Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Pengaruh Deterjen Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kecambah. Alat dan bahannya ada 7 botol plastik yang berukuran 500 ml dan 7 botol yang berukuran 300 ml. Selanjutnya ada kapas untuk media tanamnya, ada sendok untuk mengaduk larutan, ada biji kacang hijau, deterjen, secukupnya air, selanjutnya gelas ukur yang berukuran 500 ml, dan satu lagi yang berukuran 1000 ml. Ada tabel pengamatan, penggaris, serta alat tulis. Dan tidak lupa juga ada kardus yang sudah ditutupi plastik hitam. Baik, untuk langkah kerjanya, yang pertama saya sudah menyiapkan 7 botol dengan label yang berbeda. Yang pertama saya sudah menyiapkan label dengan tulisan kontrol, kemudian label dengan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, serta 3,1%. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, saya membutuhkan gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Setelah itu, saya akan memasukkan deterjen ke dalamnya. Lalu saya aduk sehingga tercampur merata. Ini adalah larutan deterjen 100%. Kemudian saya akan tuang larutan ini ke dalam botol yang bertuliskan label 100% sebanyak 500 ml. Nah, selanjutnya untuk membuat larutan 50%, saya akan menambahkan air sebanyak 500 ml ke dalam larutan deterjen tadi. Nah, ini adalah air yang berisi 500 ml, kita akan tuangkan ke dalam gelas ukur yang 1000 ml tadi. Kemudian kita aduk lagi. Ini adalah larutan deterjen 50%. Saya akan tuang larutan ini ke dalam botol yang berlabelkan 50% sebanyak 500 ml. Selanjutnya, untuk membuat larutan 25%, saya akan menambahkan air sebanyak 500 ml lagi ke dalam gelas ukur tadi. Kita masukkan, kemudian kita aduk lagi. Nah, ini adalah larutan deterjen 25%. Saya akan masukkan ke dalam botol yang berlabelkan 25% sebanyak 500 ml. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk membuat larutan 12,5%, kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur yang 1000 ml tadi. Jangan lupa diaduk supaya larutan deterjen tercampur merata, lalu dituangkan ke dalam botol yang berlabel 12,5%. Nah, selanjutnya yaitu gelas kontrol. Nah, di gelas kontrol ini berisi air biasa tanpa campur deterjen sedikit pun. Kita masukkan juga sebanyak 500 ml. 7 larutan deterjen ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan memasukkan kira-kira 10 biji kecambah ke dalam masing-masing larutan. Selanjutnya kita tunggu selama 5 menit.
Sambil menunggu, saya akan memasukkan kapas ke dalam gelas 300 ml. Fungsi kapas ini adalah sebagai media tanam untuk kacang hijau yang sudah direndam di masing-masing larutan. Setelah selesai, masukkan air larutan ke dalam gelas kira-kira 2-3 sendok untuk membasahi tisu. Masukkan sesuai larutan deterjennya masing-masing. Gelas kontrol di gelas kontrol, larutan 100% di 100% dan seterusnya. Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang sudah direndam tadi dikeluarkan dan ditaruh di atas tisu. Dan masukkan biji kacang hijau kira-kira 10 biji ke dalam masing-masing gelas yang sudah berlabelkan tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan tutup biji kacang hijau ini dengan menggunakan kardus supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan kita tunggu selama 24 jam. 24 jam sudah berlalu, saya akan membuka penutup biji kacang hijau ini dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau yang terjadi. Dapat kita lihat di sini, biji kacang hijau sudah mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda, tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, maka akar kecambahnya juga semakin pendek. Supaya lebih akurat, saya akan mengukur akar kecambahnya dengan menggunakan penggaris. Lakukan pengukuran terhadap 10 biji di masing-masing gelas. Lakukan dengan teliti dengan satuan milimeter. Ini dia hasil pengamatan akar kecambah di hari pertama. Sudah saya catat di tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan tutup kembali dengan menggunakan kardus dan menunggu di hari kedua selama 48 jam. 2 hari sudah berlalu, saatnya kita cek perubahan yang terjadi. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua dan mencatat hasilnya di tabel pengamatan.